Shalom jemaat sekalian, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, mari kita membiarkan diri kita diisi dan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, sadar atau tidak ada sesuatu yang mendorong kita dalam melakukan segala sesuatu. Ada yang memimpin kita dalam setiap tindakan yang kita ambil, dalam setiap keputusan yang kita buat, dan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita bekerja, pasti ada satu atau beberapa hal yang mendorong kita, yang menjadi alasan kita kenapa kita akhirnya bekerja. Kita bekerja karena kita membutuhkan penghasilan untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk membanggakan orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin keluarga kita atau teman-teman kita. Kita bekerja supaya kita tidak dianggap sebagai seperti beban keluarga. Ketika kita memutuskan untuk mengambil studi, apa yang menjadi pendorong kita sehingga kita mengambil keputusan itu? Mungkin untuk memperdalam pengetahuan kita tentang sesuatu, mungkin untuk menunjukkan bahwa kita punya kapasitas yang patut dipertimbangkan di dalam masyarakat. Mungkin juga supaya kita tidak dianggap rendah oleh orang lain. Jemaat Tuhan, sekali lagi, ada sesuatu yang memimpin kita dalam melakukan segala sesuatu, dan jika kita perhatikan jemaat Tuhan, yang memimpin kita tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Saya melakukan segala sesuatu untuk kepentingan saya. Saya bekerja untuk diri saya mengambil studi untuk diri saya melakukan ini, saya melakukan itu untuk diri saya. Tentu kita perlu memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah kita telah jatuh di dalam dosa. Karena kejatuhan kita dalam dosa, maka tidak jarang kita memimpin diri kita ke arah dosa. Kita lebih condong untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berguna bagi diri kita, bahkan mungkin untuk dosa-dosa kita. Kita memimpin diri kita sendiri, bahkan kita membiarkan diri kita dipimpin oleh dosa-dosa kita. Dan akhirnya tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk dosa-dosa kita. Dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan yang demikian akan membawa kita kepada kefanaan, kekosongan, bahkan akhirnya kebinasaan yang kekal. Akan tetapi ada seorang pribadi yang justru tidak membiarkan setiap kita untuk hidup dengan demikian, jemaat Tuhan. Di saat kita egois, di saat kita memikirkan diri kita sendiri, dia justru tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia meninggalkan tempatnya yang nyaman dan datang menghampiri kita yang egois ini. Tidak berhenti sampai di situ, dia bahkan menjalani kehidupan yang amat sangat sulit. Di akhir hidupnya dia harus menghadapi dan menerima hukuman kematian seperti seorang penjahat kelas kakap. Dan dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia, menjalani hidup sebagai manusia dan hidup di tengah-tengah manusia ciptaannya yang telah berdosa. Yesus melayani setiap manusia, bahkan akhirnya Yesus menerima semua siksaan dan derita, bahkan mati di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Bersyukur dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan dia menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada sukacita, dan bahkan ada kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Jemaat Tuhan, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa dosa itu tidak lebih hebat, tidak lebih kuat, dan tidak lebih baik daripada Yesus itu sendiri. Dosa tidak memiliki kuasa apapun dibandingkan dengan Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari dosa dan dari keegoisan kita melalui darah yang telah dicucurkan Yesus di atas kayu salib. Sebagai orang-orang yang telah dilepaskan dari belenggu dosa, maka dalam menjalani hidup kita tidak lagi dipimpin oleh diri kita sendiri. Kita tidak lagi dipimpin oleh dosa-dosa kita, melainkan kita dipimpin oleh Yesus Kristus. Meskipun saat ini Yesus secara fisik tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan dia berjanji akan menyertai kita, bahkan sampai pada akhir zaman.
Dan Yesus menjanjikan bahwa ada seorang penghibur, seorang penolong, seorang penuntun dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kehidupan kita seluruhnya dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pengorbanan yang telah Yesus lakukan bagi setiap kita menunjukkan bahwa kita saat ini adalah milik Kristus, bukan lagi milik dosa dan juga bukan lagi milik diri kita sendiri. Dan Paulus menekankan bahwa sebagai milik Kristus, maka kita tidak lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, dan kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan sebelumnya dalam ayat 19-21a. Semua perbuatan daging itu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan sebagai milik Kristus, saat ini kita menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, perbuatan-perbuatan daging itu tidak lagi kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Justru buah roh yang tercatat dalam ayat 23, 22, dan 23 yang akan nampak dalam kehidupan setiap kita. Jemaat Tuhan, saat ini memang kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, dan bahkan kita sendiri juga adalah manusia yang masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita masih rentan untuk hidup untuk diri sendiri dan hidup untuk dosa-dosa kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita membiarkan diri kita, membiarkan dosa-dosa kita yang memimpin tujuan hidup kita. Akan tetapi ketika hari ini kita kembali melihat akan segala perbuatan yang telah Yesus lakukan bagi setiap kita, mari kita berbalik dan kita kembali kepada Dia. Kita tidak lagi menjadikan diri kita atau dosa-dosa kita sebagai penentu arah kehidupan kita, tetapi Roh Kudus yang menjadi penuntun kita dalam menjalani hidup ini. Segala dosa, segala ego kita tidak berarti karena Yesuslah yang membuat kita berarti. Kita tidak lagi hidup dari kita, oleh kita, dan untuk kita, tetapi sekarang kita hidup dari Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus. Oleh karena itu kita perlu terus memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk senantiasa memimpin dan menuntun setiap kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita memerlukan kekuatan dan tuntunan pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, mari kita membuka hati kita dan membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa terus hidup di dalam rencana dan rancangan Allah bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian dan hidup di dalam dosa-dosa kami, tapi Engkau rela datang ke dunia ini, menebus kami, membebaskan kami dari dosa. Dan biarlah ya Tuhan ketika kami menyadari akan apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, biarlah kami mau menyerahkan diri kami seluruhnya, dipimpin oleh Engkau saja. Dan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi dalam dunia ini, biarlah kami justru tidak bersandar hanya kepada diri kami. Kami tidak bersandar kepada dosa-dosa kami, tetapi kami hanya bersandar kepada Engkau. Dan kami mau membiarkan diri kami untuk terus dipimpin, dituntun, dibina oleh Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan untuk kebenaran yang telah Engkau berikan bagi kami pagi ini. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan memimpin setiap kami, dan dalam setiap hal yang kami lakukan, sungguh kami mau hidup dan melakukan segala sesuatunya dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.